kegiatan aku tok. Matanya tok. Nggak ada buat itu ya? Apa? Buat bisa nggak ini? Udah gini aja. Udah nggak apa-apa. Okay, we are starting. Ya. Untuk mengawali diskusi pada pagi hari ini, mari kita lantunkan ayat Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, kita kelompok 1 membahas tentang chapter 1, yakni Teaching for Cultural Difference, a Temporal and Spatial Reflection. Nah, untuk membacanya, mau membaca? Saya dulu garis besarnya. Oke. Inggrisnya. Bentar, kita itu mau bahas apa dulu? Bahas tentang apa yang garis besar yang dibahas pada bab 1. Kalau di bab 1 itu bab 1 itu jadi kita membahas tentang way the need to each cultural understanding, the means of globalization, the cosmopolitanism of the past and the modern, the framework of the consideration, defining the parameters of discussion, culture, faith and morality, teaching for the other difference. Oke. Kita mulai dari 1.1 dulu, yakni why the need to each cultural understanding. Ada yang nyatet? Tolong. Berarti kita tulis itunya dulu, apa? Subbab yang pertama ada apa aja yang dibahas. Kita jawab soal what. Apa yang dibahas soal ini, berarti what? Yang ini kan yang why. Teaching for cultural difference, a temporal and spatial reflection. Teaching for cultural difference, a temporal and spatial reflection. And spatial reflection. Okay, number 1. Why the need to teach cultural understanding? Number 2, the nuance of globalization. The nuances of globalization. The discussion.
Dia ini namanya. Signifikan konsentrasi. Saya need to teach cultural understanding. Bab ini. Nah, fine, ketemu. Nomor one, jadi ini penyebabnya adalah meningkatnya kompleksitas demografis masyarakat di seluruh dunia, baik dalam hal komposisi budaya dan pergerakan orang. Maka kita perlu mengajarkan bagaimana pemahaman budaya tersebut. Jadi ini kita ambilnya dari yang paling penting di antara yang terakhir adalah meningkatnya kompleksitas demografis. Terus Kak, mulai Yang nomor satu, yes. Meningkatnya kompleksitas demografis masyarakat di seluruh dunia. Benar. Meningkatnya apa itu? Kompleksitas demografis tambah multifaset seperti ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Multifaset dalam kurung ekonomi, sosial budaya dan lain sebagainya. DSB. Yang difasilitasi globalisasi, perkembangan teknologi, yang membawa dampak perubahan. Pada lokal, nasional maupun regional. Nasional, regional. Saya tambah sampai 730. Regional seluruh demografis, hendaknya pemerintah demografis.
Office dan Menteri Pusat Ekonomi Nasional. Yang menjadikan hidup seseorang menjadi semakin kompleks. Nomor 2, the advances of globalization, masa globalisasi. Ini per tema toh. Terus biar mudah itu kalau kita nanti nyanggah enak gitu loh, nggak cuman kan yang paling poin penting kan yang ini di yang di kebudayaan, iman sama moral. Yang paling penting kan itu di 1.5.2 kalau nggak salah. Nah itu nanti kan yang paling penting jadi dibahas di sini, kita pikir kita ambil per subnya itu aja. Biar kita nanti jelaskannya juga enak gamblang gitu. The process of globalization. Yang 3 menit. Ini waktunya bukan saya yang sabar. Kusik berarti kita kak ojo ini langsung habis waktunya kok ini boleh yang ini kultur ini. kultur ini. Kuwi golek kultur, aku tak golek sing studi kasus sih, masalah iki enak sing bagaimana cara kuwi. Oh, yang bikin studi kasus. Dibagi aja jangan ki robot satu kok bisa ngomong.
peti. Ini nggak isi. Mana tadi? Yang moral itu mengajarkan guru. Singkatnya guru adalah pendidik moral dan berada kewajiban untuk sampaikan kebenaran dari Tuhan. Jadi lebih ke pendidik yang Why? Yang sudah why? kewajiban guru itu adalah sebagai pendidik moral ini Ditulis kayak gitu, ditulis kayak gitu. Maksudnya. kewajiban guru pendidik moral kalau gitu ada dengan cara menciptakan aslinya. Dengan cara menciptakan keseimbangan pandangan kita dengan individu guru sampai pandangan. Oke. Ada pula yang mendefinisikan tapi juga ada batasan yang harus dipegang oleh guru. Kalau itu digabungkan ya. Gratis. Mari. Nah, baik ketemu. Langsung masuk ini. Masuk sini. Pendidikan budaya. Nanti kita nyari how to teach ya ini. Tahu kan? Bagaimana cara mengajari menggabungkan ini sampai Di sana jam dok. jadi yang sisanya itu diskusinya sendiri.
masih panjang. Masih panjang. Tapi ini ada ini sih yang ada gede itu. Jika pendidikan adalah cerminan dari suatu budaya dan agama, selalu memastikan pembangunan itu kelanjutannya digenerasi mendatang. Dikembalikan pikir atau pendidikan lebih cenderung mengenai kepercayaan spiritual yang menopang budaya tertentu. Oke, cukup. Jadi lebih ke ini, kalau yang dipegang sama pemerintah ini. Berapa halaman? Nomor 1? Ya Pak. Berapa halaman? 3. Nomor 2? Ah, 2. Siapa sih Nomor orang 3? Kau, Bay. Kini 6. Luar biasa. Berarti kalau intinya kalau yang budaya itu sekolah pendidikan yang dipegang oleh publik yang dikendalikan oleh publik atau pemerintah itu lebih cenderung ke spiritual menopang denominasiku kayak sing paling menonjol di denominasiku sing paling berarti semua saya akan ubah metodenya, kan nggak mungkin karena belum selesai semua. Kita mulai dari kelompok 1 memaparkan temuan dalam bacaanmu apa. Karena yang paling penting di kajian hari ini bagaimana seorang guru memahami perbedaan yang ada dimiliki oleh manusia. Kita lihat kalau di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, apa perbedaan yang pertama? Al-Hujurat ayat 13. di sini ya kita membaca pendidikan yang dikendalikan oleh pemerintah itu lebih cenderung pada spiritual. Ya ayuhan nasu, Pendidikan yang dikendalikan gimana ayatnya? Inna khalaqnakum. Oke, yang pertama jenis kelamin. lebih cenderung Yang kedua, baca dari jenis kelamin memunculkan su'ub. Su'ub apa? kepercayaan Suku. Qabailah yang seorang guru dalam buku pertama itu membahas perbedaan individu, bagaimana guru memahami itu. tertentu. Yang ketiga, yang keempat, perbedaan yang itu takdir dari Allah. Apa? Selanjutnya di surat Ar-Rum kalau nggak salah. Dibandingkan status imunisasi Berapa lupa orang tafsir kok. Wahtilafu alsinatikum wa alwanikum. Wahtilafu alsinatikum. Wahtilafu alsinatikum. yang paling apa sih? Apa lanjutannya? Wahtilafu alsinatikum. Wahtilafu alsinatikum.
apa? Bahasa. Yang kelima, wa alwanikum, warna kulit. Nah, di buku yang pertama dikaji kelompok 1, 2, dan 3, bagaimana guru itu memahami perbedaan apa yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Hujurat maupun surat Ar-Rum ayat berapa? 22. Oke, kita mulai kelompok 1. Kalau mau dapat LPDP itu harus bisa memahami teks bahasa asing loh, Mas Mbak. Siap-siap sampai Mas baru semester 3 kan? 5. Oh, 5. 1, Pak. Oh, semester 1. Iya. Mari rakyat dikit sih. Timur, Pak. Sampai tahun. Mana kelompok 1? Apa kata kunci dalam bab itu? Budaya kuncinya budaya yang biasa. Kalau piye? Aku madu. Pinter ya? Nah, anehnya di dalam Al-Quran itu tidak pernah bicara perbedaan agama. Saya juga ada misteri kenapa Allah itu dalam Al-Quran tidak menyoal bahwa manusia itu diciptakan ada perbedaan agama. Yang beda cuma ini, Mas. Enggak, Tuhan tidak pernah mentakdirkan perbedaan agama, tidak ada. Coba dilacak di mana Quran menyatakan bahwa kalian diciptakan beda agama, gimana ayatnya? Hampir tidak ditemukan. Kalau menciptakan beda agama berarti Allah menyetujui Tuhan lain, Pak. Ya, makanya kenapa? Bisa saja benar, Mbak. Bisa saja benar. Dan di dalam Al-Quran tidak pernah membahas bahwa ada perbedaan agama. Jadi pernyataan teman kalian itu benar. Saya olah Quran dari An-Nas sampai terakhir itu hampir tidak pernah membahas Quran itu ada perbedaan agama. Yang beda cuma jenis kelamin, suku, bangsa, bahasa, dan warna kulit. Ini takdir. Agama bukan takdir. Jadi kalau kita beda, Nggak, kita akan tidak akan membahas. Bahas itu orang bicar. Kapal 1 gimana? Ini sampai baca kode. Oke, silakan dibuka membantu kelompok 1. Buku 1. Transkulturalism and Teacher Capacity, kapasitas guru dan transkulturalism, penyiapan profesional di abad globalisasi. Ini buku menarik, Mas Mbak. Silakan membantu kelompok 1. Jangan kemudian ngomong rampung masuk batu liyane. Apa yang penting rampung batu. Jadi buka belum buku Transkulturalism and Teacher Capacity. Bab 1. Bab 1 menyampaikan teaching for cultural difference, a temporal and spatial reflection. Ada yang bisa bantu kelompok 1 dulu, sampaikan apa temuanmu dari bacaan bab 1.
maksudnya kalau mengajarkan pemahaman budaya itu karena menekannya kompleksitas Coba, Mas, budaya. Bapak Satu. Oh, itu Bahas dulu tentang globalisasi. Apa itu globalisasi? Nuansa itu. langsung ke nuansa. Iya, itu globalisasi kan. Ini padahal itu baru mau jawab. Ada bapak lain? Ya, apa globalisasi? Tapi ini yang didapat dari pemahaman kami ini ya Pak ya? Di buku ini? Iya. Ya, Yang coba. menjawab tentang apa? Jadi apa sih yang ada di buku ini? Yang pertama itu tentang bagaimana apa yang menyebabkan kebudayaan ini terbentuk. Jadi yang menyebabkan budaya ini terbentuk itu adanya pergerakan ekonomi, sosial, dan integratif global atau yang biasa disebut dengan akulturasi. Terus kalau menangkap intinya ya Pak, ini kebudayaan itu terbentuk karena adanya suatu komposisi dari kebudayaan itu sendiri, misal kayak perkumpulan manusia, terus adat atau suatu tabiat kebiasaan yang kemudian membawakan hasil semi mitos, yang mana orang-orang itu menganggap bahwa apa yang dilakukan dalam perkelompok itu sesuatu yang unik yang tidak ada dalam diri orang lain tersebut. Nah dari sini kemudian juga membuahkan hasil adanya interaksi budaya karena kan merasa unik. Terus apa sih yang kamu lakukan? Adanya interaksi antara budaya satu sama budaya lain, terus menghasilkan globalisasi kontemporer. Contohnya kalau di Indonesia atau di zaman sekarang itu adanya perpaduan antara seni musik ya, misal gamelan dicampur dengan gitar elektrik, terus drum, terus ada gamelan kayak gitu. Nah ini juga disebabkan karena adanya transkultural atau transbudaya, seperti itu Pak. Intinya cuma gitu kalau yang kelompok kami tangkap. Oke, kita bahas apa itu globalisasi. Itu nomor 1. Di halaman berapa? Pembahasan tentang apa itu globalisasi. Halaman 2, 3, 4. Apa lain? KM laruan di Indonesia. Sekaligus latihan baca teks asing. Kita sama-sama belajar. Ini tuh masuk di halaman berapa sih? Masuk dulu. Halaman 2, 3, 4. Hah? Bawa macam Sama yang ini beda. Sama yang Inggris Ini beda. juga salah. Sama dong. Apa? 2, 3, 4 dong. Oke, globalisasi itu is the facilitation of the speed. Yang pertama. Dalam mana berapa itu? Is the facilitation of the speed. Yang kedua frekuensi. Yang ketiga adalah is of that movement of people. Jadi globalisasi itu berkaitan dengan speed. Apa speed? Frekuensi. Frekuensi getaran. Ya, apa frekuensi? Getaran. Hah? Getaran. Siapa yang IPA? Iya. Enggak IPA. IPS-an. Oh, IPS. IPA. Kalau IPS, SMK, SMK apa? IPS kok.
tekanan, Lu kan kita pelajari fisika. Tegangan. tekanan, 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 tekanan. Oke, saya tanya kalau statistik, apa yang dimaksud dengan frekuensi? Dari baca statistik kan? Apa frekuensi? Angka. Jumlah, Eh? jumlah, Frekuensi itu berkaitan dengan apa? hasil, banyaknya gelombang. Kuantitas penerimaan. Oh, Berarti yang pertama adalah speed, yang kedua frekuensi, yang ketiga is. Apa is? suwe. Berkaitan dengan kemudahan. Kemudian apa? Movement. Pergerakan, Pergerakan apa? Pertama adalah people, manusia. Yang kedua ideas, gagasan. Yang ketiga artefak. Yang keempat human responses. Jadi pergerakan dalam era globalisasi, baik dilihat dari speednya, frekuensinya, dan kemudahannya, meliputi 4 hal. Pertama adalah people, yang kedua ideas, yang ketiga artefak, yang keempat adalah human responses. Jadi bisa saja nanti Mbak, Mas, kalian itu tidak mesti berada di Solo. Pagi di Solo, bisa saja siang kalian berada di Singapura. Masya Allah. Malamnya kalian ada di Korea. ya, benar. Habis Korea kali. Di Mekah aja, Pak. Di Mekah. Masya Allah. Ya. Jadi orang itu bisa berpindah sangat cepat berkaitan dengan pergerakan orang. Nah, makanya kalian nanti kalau mau begitu itu harus menguasai seluruh bahasa asing. Ya mulai sekarang belajar ini ya bobo. Belajar kau. Yang kedua gagasan. Jadi menit berapa kalian menyatakan sesuatu di internet akan ditangkap. Menit itu juga di belahan bumi yang lainnya. Maka kalian itu perlu menguasai bahasa asing. Setiap murid jangan cuma bahasa Indonesia. Bahasa. Siapa yang bisa bahasa Jawa? Ya aku tenanan loh, takut deh tenanan. Lima, Pak. Bisa tenan? Enggak. Kamu inggir? Kamu inggil sakit. Tapi ya bisa. Maksudnya kalau kalian bisa bahasa Jawa, kamu inggir bagus. Saya mau kursus sama sampean, wes. Tak bayar, wes. Berapa, Pak? Berapa, Pak? Lah kok iso ora, Pak? Ya kan belajar bareng. Lu kan ada belajar bareng yang rasa bayar. Belajar bareng akan bayar itu segitu. Diskusi aja, Pak. Kita bayar bertatap muka 150.000. Masya Allah. 1 menit sakit, Pak. 1 menit. Bang ya. Cuma bahasa bahasa Indonesia ke situ apa? Itu ya. Plus kalau di buku yang lain pergerakan itu bisa pergerakan yang namanya barang. Barang itu apa saja? Yang paling utama adalah food. Maka orang Indonesia sekarang itu bisa makan makanan Korea, makanan Amerika, makanan Jepang. Nanti apa? Tapi giliran saya tanya, sawut tahu sawut? Tahu, Pak. Tahu. Berarti di
sob. Sawitnya apa? Itu loh Pak, yang kayak pokoknya itu ada kelapanya. Oh, pokok kelapa. Apa aja? Manis-manis gitu. Singkong. Kelapa. Singkong, Pak. Singkong. Jadi orang Indonesia itu lupa dengan makanan khasnya. Taunya itu dimsum. Masya Allah. Pizza. Gacuan. Iki makan ono kiri ya ora. Klaten ya ora. Kimchi. Oh, weh. Gara-gara korban nonton sinetron Korea itu. Lah kok bedane sinetron drama kok drama ya? Bedane apa? Sinetron kan di Indonesia, kalau Korea itu Korean drama Pak. Alah, Padha wae. Padha wae. Namanya juga sinema, sinetron kan sinema elektronik kan. Sinema itu drama. Army mesti. Drama di HP saya itu ada TV. Oh ngono. Lah nek India apa jual? Makanan India tahu nggak? Apa mbak? Kari-kari itu loh Pak. Kari itu ya. Ada yang kayak rotinya itu roti kari tapi bukan kari masih kuahnya kental itu loh Pak. Jepang ya kental. Jepang ya kental. Iya, food. Jadi kemudian orang Indonesia itu sayangnya orang Indonesia tidak pernah mengenalkan barang-barang makanan tradisional Indonesia ke luar negeri. Sawat kok tahu? Belum Pak, nanti OTW. Parenda nomor Maksudnya OTW apa? OTW memperkenalkan Pak. Tapi aja takon bae. Makanan tradisional lainnya apa? Selain sawat, Tiwul. tiwul, selain tiwul, Lepon. cendir, Jenang. apa? Lepon. Lepon. Ini aja. Lebih Ya. Aduh, men. Oh iya. Indomie aja. Apa ya Indomie Aceh, Indomie rendang, makan rendang ya, makan Indomie rendang. Ya food, tapi kebanyakan adalah junk food. Dan kalian makan sebenarnya lebih banyak junk foodnya. Yang kedua fashion. Kerudung itu kan macam-macam kan? Iya. Dan ada yang mahal, paling murah dan paling mahal. Saling ada yang 5 juta harga jilbab. Yang non barang adalah jasa Mas Mbak. Jasa diantaranya yang pertukarannya cepat adalah hiburan. Maka hampir rata-rata kemudian terjadi penyeragaman ini Mas. Penyeragaman makanan. Semua orang baru tren kaitannya makanan Korea, semua ada jualannya. Nanti Jepang, makanan Jepang apa diantaranya? Takoyaki. Onigiri. Apa? Onigiri. Apa ini? Itu loh Pak yang segitiga. Kayak lemper. Lemper men ya. Iya, doyan Mas. Jarang nate. Nah, laga yang nawang itu ketemu ya. Menolak. Untungnya kaget. Lah iya, aslinya kan aslinya cocoknya yang beras atau belagu macam-macam gitu. Nah, ini perpindahannya bisa sangat cepat Mas Mbak. Maka itu harus dipahami oleh seorang guru.
pergerakan seperti ini hal yang biasa dan harus dipahami oleh guru dalam pelaksanaan pembelajaran, terutama kaitannya sampai mengelola sumber bahan ajar sebagai seorang guru. Jadi sekarang ini sebenarnya nggak perlu juga sekolahan di Jawa Tengah, di perkotaan juga tidak perlu ada mata pelajaran bahasa Jawa karena sudah lintas. Ya mungkin juga kan sekolah di Solo Baru, timurnya Dr. Un, rumah sakit Dr. Un sebelum rumah sakit apa yang pojokan itu? Indriati kan ada sekolah tuh, kanan jalan. Kan nggak mungkin juga di sana ada pelajaran bahasa Jawa. Karena memang tidak memungkinkan pakai mata pelajaran bahasa Jawa. Kenapa? Karena memang pergerakan orangnya sudah berbeda. Ya masa orang Cina suruh belajar bahasa Jawa, mau Jawa bahasa Jawa bingung. Ada nama bahasa sakit dewi kan? Wah diumbul-umbul kawai dewi. Masya Allah. Aku nembe siramu ya kan? Bapak lagi aduh nah kalau itu bener tapi apa beneran tuh? Oke, lanjutannya apa temanmu? Bagaimana culture, fun, and morality teaching for the others? Gimana? kurang yang fitnah. Betul. Culture dan morality. Misalnya kan ini udah tulis ini belum. Apa? Yang bisa. Kan Apa itu cosmopolitan? Kosmopolitanisme itu. salah satu titik intinya Kontemporer kosmopolitan. Apa? Cosmopolitanism Warga negara global. maksudnya? Nah, apa yang dikatakan oleh teman Anda di era-era sekarang dan ke depan, Mas Mbak, sebenarnya sudah tidak ada lagi istilah nasionalisme. Nah, karena orang itu berpindah-pindah sangat cepat dan tidak kemudian muncul persoalan keluarga negara. Sah-sah saja orang-orang dari manapun datang ke Indonesia atau sebaliknya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya tren perpindahan orang dan barang itu sudah terjadi sejak Rasulullah. Kalau kita lihat di surat Al-Quraish, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlat asyita itu peradaban orang Arab pergi kemana? Rihlat asyita asyita orang rihlahnya asyita. Kalau asai Panas, musim panas. kayak di kemana? Dising sam, dising Yaman. Asyita ke Yaman apa ke Syria? Antara kui, iya. Pertanyaannya, kalau Nabi Muhammad itu pergi ke Syria umur berapa? Kita takut nih Quran. Umur berapa? Umur berapa? Ini piye Quran ora Jawa, SKI ora Jawa. Kan jawab pertanyaan lo, jurusan mau kuliah Jawa 12 tahun. Oke, kalau meneladani Rasul 12 tahun, kalian mau kurang umur berapa?
enak juga apa yang ngenteni sugih lho. Apa bisa ngenteni sugih? Kok nyumbang yang ngenteni sugih lek apa? Astagfirullah. Kan mestinya Mas Mak, di era sekarang itu kalian kan sebagai guru di masa datang itu ya pernah ke luar negeri lah. Dia termasuk luar Lu kok kapan-kapan ya harus ada targetnya. Kayak nyanyi wae kapan-kapan. Doain aja Mbak. Loh iya penduduknya banyak. Secepatnya Mbak. Jangan kan bisa email ke orang asing kan? Kan nggak dipakai. Ibadah. Gak dibeli tiket nanti. Lu kok pesimis? Kenapa kok pesimisan ini loh? Emang bener, semester 3-5 itu kan kita penghuni panti jompo. Wes lawan meden. Itu tidak tipe anak muda sama sekali. Apa-apa ngerti, ngenteni sugih, ngenteni sugih, awang kaya urung sugih terus piye? Mestinya Mas Maira sekarang itu kan alamat email orang luar itu kan kelihatan kan? Iya, tinggal di email. Aku dari Bahasa luar Inggris. negeri Pak. Gimana? Udah dari luar negeri. Mana? Lewat mimpi. Tunggu wae. Menyenyekan. Pokok-pokok mimpi. Mimpi itu ya tunggu wae. Dimulai dari mimpi. Ben mimpi yang turu ngono. Kapan tekan luar negeri? Mana tambahnya, Mbak, Mas? Apa itu konsep budaya? Konsep budaya. Belum baca. Apa budaya? Ketumbar. Dan apa itu cultural growth? Nah, bagaimana ngajar perbedaan agama, budaya, dan moralitas? Itu mana? Sudah sampai situ belum? Itu enggak. Semua. Nah, semua tugas itu. Caranya ngajar. Pak, Ya. kalau dari kelompok kami cara mengajarnya guru itu kan guru kan tugas dan kewajibannya itu sebagai pendidik moral. Nah, dengan cara menciptakan keseimbangan pandangan. Tetapi dalam mengajar itu tetap ada batasan-batasan moralitas yang harus dipegang oleh guru.